Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rifki Permana di video kali ini yang masih membahas tentang mata kuliah pemrograman akuntansi 2. Dan di video kali ini saya coba membuat penjelasan tentang materi di pertemuan 9 dan 10. Ya, jadi dua pertemuan digabungkan menjadi satu langsung dengan tema yang sama, yaitu tentang pembuatan laporan. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam materi pertemuan 9 dan ke-10 tentang pembuatan laporan, saya rasa teman-teman semua sudah mempunyai basic pembuatan laporan yang sudah didapat di semester 3 mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Karena pembuatan laporan di sini tidak berbeda jauh dengan pembuatan laporan pada saat Java 1 di semester 3 kemarin. Bedanya, kalau di semester 3 kemarin kita membuat laporan dengan template yang sudah disediakan oleh Jasper. Nah, di sini untuk template kita tidak pakai, tapi membuat laporannya dari blank. Desainnya dari blank template. Jadi nanti kita desain laporan seperti apa laporannya. Lalu juga di sini di Java 2 kali ini ada penambahan sedikit di laporan, yaitu tentang filterisasi laporan. Ya, misalkan untuk mengecek stok barang, lalu misalkan kita mau cetak laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau mau cetak laporan di bulan tertentu, misalkan di bulan Mei, cetak semua data transaksi di bulan Mei, ya berarti kan kita tinggal pilih aja bulannya Mei tahun 2020. Atau mau cetak berdasarkan stok barang yang sudah di bawah 10, kita harus beli lagi nih ke supplier gitu ya. Jadi dari sini nanti kita atau perusahaan bisa tahu sudah sejauh mana sistem pembeliannya berjalan. Nah, sebelum masuk ke pembuatan laporan, biasanya kita lihat berdasarkan di slide. Di sini untuk slide kedua, pembuatan laporan ini pasti ada penambahan libraries yang pertama. Libraries yang ditambahkan itu yang sudah pernah teman-teman punya di semester 3, yaitu di dalam folder libfix yang pernah dikasih oleh dosen masing-masing ya di semester 3. Jadi libfix-nya itu tetap kita gunakan di sini, karena kalau beda project kita harus menambahkan libfix baru. Jadi kalau mungkin teman-teman udah pernah ngerasa udah pernah nambahin libfix-nya di semester 3 di project SIA. Nah, itu hanya just di project SIA aja. Tapi di project pembeliannya tidak ada penambahan libfix. Jadi kita harus nambahin libfix baru. Berarti setiap kalian bikin project baru, libfix harus ditambahkan secara manual di dalam libraries. Nah, di sini stepnya menambahkan libraries pada objek, ya, sama seperti di semester 3. Klik kanan aja librariesnya, add jar folder. Nah, untuk jar foldernya di sini dari folder libfix yang sudah saya bilang, ini ada 7 komponen, bisa kita pilih semua lalu kita klik open. Ya, nanti di librariesnya akan bertambah. Kita coba lihat. Oke, sudah bertambah dari yang tadinya hanya MySQL JDBC connector saja, lalu ditambahkan 7 komponen dari libfix-nya. Nah, di sini kalau sudah selesai nambahin librariesnya, lalu setelah itu kita langsung tinggal bikin laporannya. Nah, bikin laporan ini biasanya dijadikan di dalam satu folder. Jadi satu folder isinya laporan semua. Jangan digabungkan dengan file-file JSP-nya. Kenapa tidak boleh digabungkan? Karena yang pertama, gini ya, kita buat manajemen berkasnya aja. Kalau digabungkan nanti bakal bertumpuk file JSP dan file laporan. Bisa jadi nanti kita keliru mau edit yang mana. Tapi kalau kita pisahkan file laporan di dalam folder laporan, itu malah lebih enak.
Kalau kita mau modifikasi laporan ya tinggal klik aja folder laporannya. Kalau kita mau modifikasi file JSP-nya, kita tinggal klik aja file JSP yang ada di dalam web page. Nah, saya anggap untuk Jasper-nya itu sudah ada semua ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang diinstal ulang laptopnya di semester 4 ini, terus pas begitu buat Jasper report-nya itu tidak ada. Ya kayak misalkan saya contohkan begini, biasanya kan kalau kita bikin laporan, klik kanan new, terus di sini ada report wizard-nya. Kalau report wizard-nya belum ada, kan kita bisa ke other. Nah, kalau di other ini kita carinya di dalam folder report. Ini ada report wizard. Ya, tapi kalau ada teman-teman yang reportnya di sininya nggak ada, berarti kan ada yang belum diinstalasi, yaitu Jasper reportnya belum diinstal. Nah, cara installnya gimana? Mungkin karena diinstal ulang ya, antara netbin-nya diinstal ulang atau laptopnya diinstal ulang. Jadi kita harus install dulu nih Jasper reportnya. Adanya di tools, plugin. Nah, nanti di sini yang harus diinstal ya, seperti di semester 3 lalu. Mungkin ini dilihat di modul semester 3 pun juga ada. Jadi di tab download, di sini kalian add plugin-nya, lalu cari plugin-nya di mana. Ya, ada 4 komponen file plugin-nya yang pernah dikasih waktu di semester 3. Nah, cari itu. Biasanya dia jadi satu folder dengan livefix ya. Kalau misalkan saya kasih contoh di sini, mungkin ada di livefix. Oh, di sini tidak ada, berarti langsung livefix-nya. Oke. Nah, biasanya livefix dijadikan satu dengan Jasper Report 5.5.0 kalau tidak salah. Jadi setelah kalian ketemu file Jasper Report-nya, kalian masuk ke tools plugin, ke tab download, add plugin-nya di sini, masukin plugin-nya. Kalau udah open, ada 4 komponen nanti di sini. Kalau sudah muncul 4-4-nya, tinggal kalian klik install. Nah, itu untuk menginstal Jasper Report-nya, biar nanti pas pada saat pembuatan report wizard baru, dia muncul. Setelah itu, di sini perintahnya, kita diminta membuat folder dulu. Kita buat folder dengan nama laporan. Finish. Semua data laporan dijadikan satu di dalam folder ini. Nah, setelah itu, di sini kita langsung diminta membuat laporannya. Ya, bisa klik kanan di folder laporannya, new report wizard. Kalau memang report wizardnya sudah ada, atau kalau belum ada, ke other saja, terus ke report, pilih yang report wizard. Nah, setelah itu template-nya di sini kita seperti tadi di awal saya bilang, template-nya dibuat dengan template yang blank, gitu ya. Blank-nya ada banyak nih, ada yang A4, ada yang letter, bahkan ada yang portrait, ada yang landscape. Kita pilih yang mana, sesuaikan saja dengan yang ada di slide. Kita pilih yang blank A4 landscape. Setelah itu next. Di sini untuk nama laporannya bisa kita lihat laporan_barang.jrxml. Oke, untuk extension JRXML-nya ini jangan sampai teman-teman lupa, karena kalau nggak pakai extension JRXML nanti tidak akan bisa dia di preview ke dalam bentuk Jasper. JRXML itu adalah desain dari laporannya. Jasper adalah output dari laporannya. Ya, jadi kalau kita mau desain di JRXML, kalau kita mau lihat outputnya itu dalam bentuk Jasper. Dan nanti yang dipanggil ke dalam webnya itu adalah bentuknya Jasper. Langsung outputnya, kita nggak panggil JRXML ke dalam webnya nanti, karena kan kita nggak usah desain lagi, kita tinggal minta outputnya aja. Oke, dengan file name laporan barang JRXML, foldernya laporan, sudah di next. Nah, setelah itu kita di sini diminta membuat koneksi. Mungkin kalau kalian sudah pernah bikin koneksi, ini bakal muncul ya, langsung seperti ini. Tapi kalau mungkin netbin-nya baru install ulang, terus koneksinya semuanya hilang, munculnya bakal seperti ini, empty data source. Kita bisa pilih new, dan
kalau teman-teman kemarin udah pernah bikin di semester 3 pasti ada koneksi SIA. Itu ya. Jadi di sini saya udah membuat koneksi laporan pembelian. Nah, kalau masih punya koneksinya satu doang, SIA aja atau 2 misalkan, kita harus bikin koneksi baru sama seperti di semester 3 kemarin. Klik new. Lalu nanti di sini data source-nya pilih yang database JDBC connection. Setelah itu name-nya kita kasih, sesuaikan aja dengan yang ada di sini. Name-nya adalah koneksi laporan pembelian. Mungkin kalau saya udah ada ya gitu. Jadi ini tinggal kalian buat. Terus JDBC driver-nya kita pakai yang MySQL.com JDBC driver. URL ini nama database-nya pembelian. Username-nya root, password-nya selalu kosong. Kita klik save password-nya. Kalau nggak diklik save password, nanti pas pada saat preview di JRXML, pada saat JRXML kita preview untuk menjadi Jasper, dia biasanya minta password. Karena ini laporannya pakai parameter. Ya, kalau kita cek passwordnya, checklist passwordnya dan passwordnya kosong, nanti dia nggak bakal minta password lagi. Nah, ini kita tes dulu. Kalau sudah sukses, baru kalian save. Ya. Nah, setelah itu di sini diminta membuat query. Query-nya di sini kita ambil aja langsung dari desain query. Kita diminta membuat laporan barang dulu nih, yang pertama. Kita double klik aja sampai muncul di sini. Oke. Query-nya tampil di sini. Setelah itu kita next. Dan data apa saja yang mau ditampilkan? Kalau barang mungkin semuanya. Kalau di transaksi mungkin nanti nggak semuanya. Kita klik panah 2 kalinya biar pindah ke kanan. Setelah itu next. Nah, di sini apakah dia pakai grouping? Tidak ada. Lalu langsung ke finish. Baik, setelah finish, ini adalah tampilan JRXML-nya, masih kosong, putih, dan kita disuruh ngapain sih? Desain benar-benar dari awal tanpa template satupun. Ya, jadi kalau enaknya kita pakai template blank, kita bisa modifikasi sesuai keinginan kita. Tapi kalau kita pakai template yang udah disediakan, ya mungkin memang lebih bagus gitu ya. Tapi pakai template blank pun juga kita bisa ngebuat laporan dengan tampilan yang lebih bagus dari template yang sudah disediakan. Tergantung kreativitas masing-masing dari teman-teman semua nih. Jadi kalau saya sih mungkin bikin laporannya standar aja, tapi kalau nanti untuk tugas presentasi, laporannya wajib harus dikreasikan, jangan selesai blank dimasukkan fieldnya sudah selesai gitu aja, enggak. Ya, diharapkan semua mahasiswa membuat kreasi terhadap laporannya. Jadi laporannya nggak monoton gitu aja. Oke, nah sekarang di sini setelah semuanya ada dan setelah semuanya tampil dalam bentuk laporan barang JRXML blank ini, nah kita ngedesainnya gimana? Yang pertama kita munculin dulu paletnya. Palet itu Ctrl+Shift+8 ya. Tekan Ctrl, Shift dan angka 8 secara bersamaan. Lalu dia di sini nanti bakal muncul palet. Ya, palet ini yang nanti bakal kita gunakan buat desain. Paling di palet itu yang dipakai hanya static text. Ya, mungkin line juga bisa. Bahkan page number juga mungkin bisa serta current date. Tergantung nanti laporannya seperti apalah. Dan gimana cara kita nyisipin datanya? Yang pertama kita lihat dulu di sini. Diminta desain laporannya seperti ini. Laporan data barang, kode barang, nama barang, harga barang, dan stok. Nah, dari sini kita bisa lihat. Yang pertama, laporan data barang yang di bold ini merupakan label atau static text yang ada di dalam palet. Baik, dilihat dari laporan ini, kita lihat dulu untuk tulisan yang di bold atau cetak tebal di sini laporan data barang, kode barang, nama barang, harga barang, dan stok.
ini menggunakan static text. Ya, judul dan total barangnya menggunakan static text. Lalu untuk yang detail 1, ini adalah field-nya. Berarti kolom header ini adalah header dari field-nya. Detail 1 adalah isi dari field-nya atau record-nya. Terus di bawah ada total barang, terus di sini ada string value. Berarti ini adalah static text. Nah, sekarang kita coba buat desain seperti ini. Dari palet static text, kita taruh ke dalam title. Oke, di sini kita diminta membuat laporan data barang. Laporan data barang, size-nya bisa kita gedein aja langsung, misalkan 30. Terus kita bold. Oke, taruh di dalam title di sini. Terus untuk page header-nya karena ini nggak ada, ini bisa kita minimize saja. Lalu di sini ada kolom header-nya. Kolom header-nya nanti berdasarkan dari judul field-nya. Nah, kita ngambil judulnya di mana? Yang pertama di sini kita lihat ada report inspector. Ini kalau digedein ada report inspector. Ya, report inspector tuh isinya ini. Dan kalau misalkan kita baru buat, terus report inspektornya nggak muncul, gimana cara nanganinnya? Atau setelah kalian buat, nggak sengaja report inspektornya ke close, terus hilang, gimana cara nampilinnya? Ke window, kita reset window-nya aja. Nanti begitu kebuka lagi, ya ini report inspektornya sudah ada. Yap, bahkan ini lengkap, project, file, service-nya pun juga ada. Nah di sini di report inspector kita lihat ada yang namanya field. Di field ini ada field yang berdasarkan dari tabel barang, kode barang, nama barang, harga, dan stok. Nah ini yang tinggal kita masukkan ke dalam detail. Kita klik, kita drag, lalu tarik ke dalam section detail 1, kita lepas. Nah ini langsung muncul. Untuk nama barang pun juga sama, harga pun juga sama, stok pun juga sama. Jadi di sini tinggal kita ganti kode barang, lalu di sini kita ganti nama barang, ini harga barang, dan terakhir stok barang. Oke, ini kita modifikasi dulu. Bold, kita kasih size 14 mungkin ya, biar lebih besar. Oke, nah ini posisinya tinggal kita atur aja. Oke, posisinya tinggal kita atur mau seperti apa nanti jadi laporannya. Dan kalau bisa jangan sampai tanda seru seperti ini ya, karena nanti laporannya nggak bakal bisa tampil kalau tanda seru seperti ini. Oke, nah terus ini tinggal kita sejajarkan aja dengan header field-nya. Nah, setelah itu kita membuat total barang. Total barang di sini pakai palet lagi, static text. Di kolom footer kah? Di sini kita lihat, oh di summary. Berarti kita taruhnya di dalam summary. Kolom footernya tidak ada, kita minimize saja. Terus page footernya pun juga nggak ada, kita minimize. Dan di sini total barang. Total barang ini adalah total barang yang kita punya di dalam gudang ya. Jadi total barangnya ada berapa. Setelah itu nanti untuk summary-nya ambil dari field kode barang lalu pindahkan ke section summary. Jadi dari field kode barang di sini pindahkan ke summary-nya. Nah, ini tinggal kita pilih yang the result on aggregate function, pilihnya yang count. Nah, di sini nanti udah langsung ada. Dan sampai sini laporannya sudah selesai untuk desainnya. Oke, nah terus sekarang kita lihat. Maaf sedikit saya ralat, ini bukan total barang yang ada di gudang, tapi total berapa kita punya data barang.
Misalkan kita punya 10 barang ya, 10 barang jenis berbeda ya berarti ada 10. Oke, nah setelah ini laporannya tinggal kita preview biar seperti ini. Ya, di sini kita balik lagi ke project. Ini bisa kita lihat baru ada JRXML-nya aja. Jasper-nya belum ada. Jasper-nya baru bisa muncul pada saat kita klik preview di sini. Ya. Jadi kita klik preview dulu. Maka nanti dia akan nge-create file dengan tipe Jasper dan itu adalah output dari laporannya. Oke, laporan barang Jasper-nya sudah tampil dan ini adalah data barang yang kita punya atau data barang yang ada di dalam database saya. Nah, berarti kan sudah selesai nih bikin laporan data barangnya. Step selanjutnya apa lagi? Di sini catatan kalau misalkan pada saat kalian preview ini nggak bisa, ya misalkan kalian preview nih tapi hasilnya nggak bisa, langsung balik lagi ke dalam sini. Saya contohin ya, misalkan di sini saya taruh ini misalkan laporan data barang. Oke, ini saya preview. Dan hasilnya harusnya nggak bisa. Oke, nggak bisa. Kenapa? Karena mungkin ya, kan tadi saya suruh di sini pembuatan laporan data barang serta total barang menggunakan static text. Static text itu ada di label. Ya, kadang mahasiswa suka salah nih. Pakainya text field buat tulisan. Iya, sama hasilnya. Kalau kita lihat secara langsung juga hasilnya sama aja, ini berupa tulisan laporan data barang, tapi pada saat di preview dia nggak bakal bisa tampil karena ini dianggapnya adalah sebuah field. Kelihatannya dari mana? Kita lihat ke report inspektornya. Di dalam title di sini ini ada label, ini ada T jenisnya, tulisannya sama-sama laporan data barang. Nah, yang bisa itu adalah yang label. Berarti kalau kalian bentuknya T, ini adalah field. Kalau nggak percaya bisa kita lihat di sini. Ini ada kolom header. Kita buka kolom headernya. Pasti dia label semua. Oke. Saat kita buka detail, pasti dia T bentuknya. Oke, karena dia field. Lalu di dalam summary pun juga sama. Label 1 dan T-nya 1. Text field-nya di sini 1 dan static text-nya 1. Maka kalau misalkan nggak bisa di preview, ini kita hapus saja. Atau kalau posisinya di preview nggak bisa juga, berarti lihat lagi posisi penempatan field serta header-nya. Nah, ini di preview harusnya sih sudah aman. Yang langsung bisa, oke, bisa. Nah, itu tadi cara ngatasin laporan yang tidak bisa di preview. Ya, paling kesalahan mahasiswa hanya di situ saja. Lalu setelah itu, stepnya di sini kita diminta menambahkan parameter ke dalam laporan barang. Oke, nambahin parameter. Nambahin parameter dengan klik simbol ini. Ya, sebelahnya preview. Ini diklik dan nanti di sini akan tampil report query. Ya, di sini kita agak sedikit modifikasi query-nya. Dan kita lihat di sini akan tampil form seperti ini, perintahnya lalu klik new parameter untuk pembuatan parameter baru. Oke, kita klik new parameter. Di sini parameter name-nya adalah pstock dengan tipenya integer. Oke, pstock dengan tipenya integer. Kalau sudah di oke, nanti muncul di sini. Ya. Kalau misalkan salah, tinggal kita double klik aja, kita edit aja. Kalau kita mau hapus gimana? Hapus dari sini bisa? Enggak, klik kanan nggak bisa untuk menghapus. Kita coba oke. Nanti di sini di parameter ini ada pstock. Nah, kita delete-nya dari sini. Ya, kalau mau hapus kita dari sini. Atau kalau kita mau bikin add parameter dari sini sebenarnya juga bisa. Add parameter apa? Dan tipe datanya nanti dia apa. Ini kalau saya tambahin 1, saya lihat di sini, dia ada nambah 1.
Ya, dan defaultnya dia adalah string. Nah, ini saya hapus aja dulu. Oke ya, jadi kalau untuk menghapus tidak bisa dari sini, tapi dari sini, di report inspector, di parameter, ini bisa kita hapus. Nah, kalau parameternya sudah terbentuk dengan pstock, ya, setelah itu ubah query-nya. Di sini diminta ubah menambahkan where stock lebih kecil sama dengan string p dalam kurung awal pstock. Oke, sekarang saya tambahkan where stock lebih kecil sama dengan string p atau string parameter kurung awalnya di sini pstock. Oke. Nah, query-nya kalau misalkan dia sudah benar, ini terteranya adalah ready. Ya, kalau misalkan dia sudah benar dan dia bakal muncul lagi kayak gini. Sebelumnya misalkan ini saya hapus ya. Ini tetap ready dan ini muncul. Pada saat misalkan saya ketik di sini, ya misalkan saya belum selesai nih ngetiknya, pstocknya. Nah, ini nggak akan muncul field-fieldnya yang tadi. Kita selesaikan dulu. Pstock misalkan, atau misalkan kalau kita salah ngetiknya, pstock hanya double. Nah, ini bakal muncul. Kesalahannya gimana? Jadi, tanda query-nya sudah benar, yaitu adalah ready, dan di bawahnya field name serta field type-nya sudah tampil biru seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita oke saja. Berarti parameternya sudah jadi. Nah, terus setelah itu kita diminta masukin parameter nanti pada saat preview. Nah, sekarang saya cek dulu untuk stok barangnya. Di sini biar kita enak nanti masukin ke parameternya. Saya cek dulu stok barangnya. Misalkan saya mau menampilkan data barang di bawah 50. Ya, karena di sini saya punya 5 barang. Stoknya 100, 34, 32, 10, dan 100 lagi. Kalau misalkan nanti saya masukin parameternya stok di bawah 50, barangnya tampil. Oke, nah sekarang kita coba. Di sini kita preview. Nah, di sini kita diminta masukin nih parameternya. Kita mau lihat, mau ngelihat barang yang stoknya di bawah berapa, atau di bawah sama dengan berapa. Ya, karena tadi query-nya itu where, sini saya balikin lagi ke query-nya. Query-nya itu adalah stok lebih kecil sama dengan string p, string parameter dalam kurung pstock, nama parameternya. Berarti parameternya nanti kita masukin berapa, dia akan ngecek stoknya lebih kecil dari sama dengan parameter enggak. Ya, misalkan di sini saya masukin 50, harusnya yang tampil cuma 3. Dan ini kita kliknya oke, jangan use default ya. Kalau use default, nanti default yang ada di sini ya dia bakal use default semua. Kita klik oke aja. Nah, seperti yang tadi saya bilang, yang tampil hanya 3 barang dan ini jalan. Berarti query-nya sukses untuk laporan data barang. Query-nya sudah jalan, menampilkan data barang yang di bawah stoknya 50. Atau kalau misalkan kita mau proses lagi, di sini mau menampilkan stok yang di bawah 33. Berarti hanya 2 ya. Oke, muncul 2 barang. Tapi kalau misalkan di sini saya refresh lagi, saya masukin stoknya 100, baru dia muncul semua. Karena lebih kecil sama dengan 100. Berarti stoknya yang 100 itu bakal ditampilin juga. Oke, sampai sini saya rasa cukup jelas ya untuk pembuatan laporan data barang menggunakan parameter stok tadi. Nah, perintah selanjutnya di sini kita diminta membuat laporan JSP-nya dengan nama cetak laporan barang. Ya, setelah data barangnya tampil, tadi masukin parameter di sini. Terus kita diminta buat JSP-nya, sama seperti di semester 3 lalu. Setelah kita buat laporan, kita diminta buat file JSP-nya untuk klik lalu bakal menampilkan laporan. Dan biasanya 2 file JSP yang dibutuhkan.
Yang pertama adalah cetak laporan barangnya. Ini untuk menampilkan link laporan barangnya. Setelah itu ada lagi file yang namanya tampil lap barang JSP. Oke, nah ini saya ketik dulu ya. Jadi ada dua coding yang perlu diketik. 3 slide ini, 32, 33, dan 34. Dua file JSP berbeda. Ini satu file JSP untuk cetak laporan barang, lalu ada tampil lap barang JSP untuk menampilkan laporannya. Oke, ini saya ketik dulu. Mungkin videonya saya skip biar pengetikannya tidak terlalu lama. Ini saya ketik dulu, kita buat dulu filenya deh ya. Di sini nama filenya itu adalah cetak laporan barang. Oke, saya buat cetak laporan barang. Sesuaikan ya, pakai spasi atau tidaknya. Finish. Nah, setelah ini kita buat lagi. Itu adalah tampil lap barang. Oke, finish. Sudah ada 2. Baik, ini saya ketik dulu. Mungkin saya skip videonya biar tidak terlalu lama. Oke, saya sudah selesai mengetik semua codingnya. Ya, jadi di sini cetak laporan barang berdasarkan stok tersedia sesuai dengan yang ada di sini. Form action-nya ke dalam tampil lap barang JSP dengan metodenya di sini get. Kita nggak pakai post karena kita mau ngambil data, bukan mau ngirim data. Lalu stoknya input tipenya number ya, karena nanti yang diinput adalah angka. Setelah itu di sini tampilan laporan barangnya nanti bakal beralih ke sini. Pack importnya yang dibutuhkan cukup banyak, sama seperti di semester 3 lalu ya. Jadi ini mungkin nggak perlu saya jelasin lagi untuk pack importnya, karena ini pack import yang dibutuhkan untuk pembuatan nampilin laporan. Setelah itu di baris ini sampai sini, yang pertama kita buat koneksi, lalu kita konversikan atau kita buat parameter dengan nama jumlah dengan tipenya integer. Nanti setelah itu ada kita konversi integer parse in, request get parameternya jumlah. Jumlah ini diambil nanti dari sini. Ya, ini dengan name-nya jumlah. Berarti kita nge-request dari si cetak laporan barang. Setelah itu report filenya, untuk pemanggilan nama filenya kita panggil juga. Sebut nama foldernya, lalu sebut nama laporannya. Nah, di sini nama foldernya adalah laporan, lalu nama laporannya adalah laporan underscore barang.jasper, bukan JRXML ya. Kalau misalkan kalian nyimpennya di dalam folder laporan, laporan baru, atau laporan apalah itu, berarti sebutin nama semua foldernya. Setelah itu di sini ada yang baru, yaitu paramput dalam kurung pestok jumlah. Nah, jumlah ini diambil dari sini, sedangkan pestok diambil dari parameter yang ada di dalam JRXML tadi. Ya, jadi nama parameter di sini harus sama dengan yang tadi di sini. Ini kan nama parameternya pestok ya, berarti harus sama dengan yang di sini. Lalu jumlah ini harus sama dengan yang ini. Setelah itu ke bawahnya ini sama seperti di semester 3. Formatnya memang sudah seperti itu, tinggal kita copy dari semester 3 juga sebenarnya sih nggak masalah ya. Paling yang beda hanya ininya aja. Itu biar kalian tidak terlalu capek ngetiknya atau takut pada saat pengetikan ada kesalahan. Jadi kita lebih baik cari amannya aja. Kalau di program semester 3 udah running untuk laporannya, ya tinggal kita copy paste aja. Paling sedikit yang ditambahkan di bagian ini nih. Nah, setelah ini selesai, perintah selanjutnya kita running filenya.
Ya, kita running filenya. Kita running ininya aja ya, cetak laporan barang, run file. Atau kalau teman-teman mau langsung nambahin ke dalam beranda, silakan. Ya, berarti modifikasi berandanya lagi nanti di sini. Ya, dimasukin di sini, dan ini kebetulan juga sudah saya tambahin. Cetak barang, cetak laporan barang, dan cetak laporan pembelian. Oke, tadi saya lihat sudah running. Nah, ini kita diminta nih masukin stoknya sama kayak tadi ya. Jadi di sini pun juga cuma bisa angka karena tipe datanya tadi adalah input tipenya number. Masukin misalkan stoknya 33. Cetak laporan, harusnya sih dia tampil kalau tidak ada problem. Nanti yang tampil langsung dalam bentuk Jasper-nya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti bisa tampil ya. Tadi saya masukin 33, muncul barangnya cuma 2 karena stok barang saya yang di bawah sama dengan 33 itu ada 2 barang aja. Nah, berarti sampai sini selesai untuk laporan barang. Nah, gimana nanti untuk laporan pembeliannya? Oke, saya lihat dulu di slide-nya. Untuk laporan pembelian, ini pembuatannya pun juga sama. Ya, laporan pembelian JRXML, saya lihat dulu slide-nya. Di sini kalau tidak salah, parameternya yang dibuat ada 2. Lalu di sini ada laporan pembelian parameter per bulan. Dan terakhir kita modifikasi beranda. Oke. Mungkin agak sedikit lama nih ya untuk pembuatan di laporan pembeliannya. Jadi mungkin kalau tadi di laporan barang masih sedikit tampilannya, tapi di laporan pembelian sudah seperti ini. Oke, kita coba buat untuk laporan pembeliannya. Ya, kita mulai dari sini. Oke, baik, kita buat dulu laporan pembelian JRXML. Baik, untuk laporan pembelian JRXML-nya, kita buat tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilan yang nantinya akan seperti ini kita desain, dan ini sih lebih banyak menggunakan line atau box di dalam palet ya. Tapi sebelum kita ke desain, kita coba buat dulu. Di sini kita klik kanan di laporan, new report wizard. Lalu untuk layoutnya ini kita bebas ya. Tapi di sini ada keterangannya buat file laporan baru dengan tipe blank A4 landscape, lalu beri nama seperti tampilan di atas. Oke, blank A4 landscape di sini. Lalu nama laporannya. Laporan underscore pembelian. Oke, pastikan di dalam folder laporan kalau sudah next. Nah, untuk koneksinya kita sudah pakai koneksi yang sebelumnya dibuat di laporan barang. Tinggal kita langsung ke desain query-nya saja. Untuk desain query di sini kita lihat di sini ngambil dari 3 tabel, yaitu pembelian, detail, serta barang. Oke, berarti tinggal kita ambil saja dari 3 tabel tadi, barang, detail pembelian, serta pembelian. Nah, di sini bisa dilihat kalau di slide-nya ini ada relasi ya antara satu tabel ke tabel lainnya. Jadi dari pembelian ke detail pembelian ada relasi, serta dari barang ke detail pembelian ada relasinya juga. Sedangkan di sini belum ada nih. Nah, gimana cara kita bikinnya? Tinggal klik aja field yang nantinya akan berelasi ke tabel lain. Kita klik, tahan, lalu drag ke dalam field yang sama di dalam tabel lainnya. Contoh di sini saya klik di kode barang, terus saya drag taruh di kode barang di detail pembelian. Nah, ini sudah terbentuk. Untuk nomor belinya pun juga sama.
klik lalu drag ke nomor beli. Nah, sampai di sini berarti relasinya sudah, karena nanti bakal ada query tersendiri gitu ya. Jadi ini tinggal kita oke aja kalau sudah relasi seperti ini ya. Jadi diklik di bagian fieldnya yang sekiranya berhubungan, drag taruh di field tujuannya. Kalau sudah, kita klik OK, dan ini nanti query-nya sudah terbentuk sendiri. Setelah itu kita next. Nah, di bagian ini field yang tampil lumayan banyak karena kita dari 3 table, tapi tidak semua field-nya bakal dipakai gitu ya. Kita lihat dulu berdasarkan slide di sini yang tidak dipakai hanya ini kita ke kananin semua dulu. Baik, yang tidak dipakai hanya dari detail pembelian, nomor beli. Oke, ini kita balikin lagi ke kiri. Lalu barang, kode barang, harga, dan stok. Ya, barang, kode barang, harga, dan stok. Barang, kode barang, harga, dan stoknya. Oke, barang, kode barang kita balikin ke kiri, harganya kita balikin ke kiri lagi, dan stoknya kita balikin ke kiri. Berarti field ini yang nantinya akan dipakai di dalam laporan pembeliannya. Nah, ini kita next. Untuk grouping kita cek dulu apakah di sini ada. Oke, ada. Pilih grouping dengan field nomor beli dari tabel pembelian untuk menampilkan laporan pembelian berdasarkan nomor pembelian. Setelah itu klik next. Lalu klik finish dan oke. Berarti di sini nanti groupingnya berdasarkan nomor beli ya. Kalau bisa dilihat di laporannya, hasilnya nanti di sini dia bakal nampilin laporan berdasarkan nomor pembelian. Ya, jadi nanti membentuk kotak seperti ini berdasarkan nomor pembelian sendiri-sendiri. Kita nggak gabung nomor pembeliannya, tapi berdasarkan grup. Berarti nanti nomor pembeliannya, kalau memang misalkan datanya ada banyak, data yang tampil di laporan pembeliannya pun juga akan banyak, tapi tidak akan bergabung jadi satu. Kepecah berdasarkan nomor pembelian masing-masing. Oke, ini tinggal kita pilih saja groupingnya berdasarkan pembelian, nomor beli. Di sini, kalau sudah next, terus finish. Oke, sampai tampil laporan seperti ini. Perintah selanjutnya kita diminta membuat desain seperti ini ya. Tapi dilihat dulu di sini di title pembelian grup header 1 dan ada grup footer 1. Lalu di sini ini masih dalam header. Berarti page headernya nggak ada ya, kita kosongin aja. Terus nanti di sini ada pembelian nomor beli grup header 1, berarti ada grup header ya di sini, dan ini pembelian grup headernya sudah ada ya di report inspector. Kalau bisa dilihat di sini di report inspectornya, ini servisnya saya close aja filenya juga biar kelihatan. Oke, di report inspector di sini ini ada pembelian nomor beli grup header. Nah, tapi di sini kan masih agak redup gitu ya, agak beda dengan title page header yang ada dan kolom header ini tercetak warna hitam dan ini masih abu-abu. Ngaktifinnya gimana? Kita tinggal klik kanan add band. Ya, klik kanan add band dan ini sudah masuk, dan tadi juga ada pembelian nomor beli grup footer 1, berarti ini tinggal add bandnya aja. Nanti di bawah jadi ada pembelian nomor beli grup footer 1, dan ini kalau yang kita nggak pakai kita naik-naikin aja. Ya, jadi summary pembelian grup footer, detail apakah ada? Ya ada. Pembelian grup header, oke, langsung ke title, berarti kolom headernya nggak ada. Oke, jadi nanti susunan si laporannya kurang lebih seperti ini bandnya. Lalu kita tinggal buat judul laporannya dulu di sini pakai static text, laporan pembelian. Oke, ini size-nya kita besarkan aja 30 misal. Karena ini posisinya di title ya.
Oke, kalau sudah, nanti untuk kita abaikan dulu deh buat garis seperti ininya, karena ini lumayan makan waktu gitu ya, karena kita makainya nanti pakai palet, bisa pakai line atau rectangle gitu. Jadi pembuatan garis seperti ini nanti teman-teman sendiri aja yang kerjain, yang penting laporannya bisa tampil dulu nih gitu ya. Lalu di sini ada nomor pembelian, tanggal, nomor faktur, serta nomor pesan. Nah, ini tinggal kita ambil lagi dari fieldnya. Kita lihat di sini dari pembelian nomor beli berarti masuk ke dalam header. Ini pilihnya yang field. Ya, kalau misalkan ada nih ya, seperti ini. Untuk field nomor pembelian, nomor pesan diambil dari data tabel pembelian dan diletakkan di band group header 1. Oke, berarti kita letakkan di sini nomor pembelian, tanggal, nomor faktur, dan nomor pesan diambil dari tabel pembelian. Berarti kita letakin aja di sini. Ini field value. Ya, biar saya gedein aja dulu biar kelihatan. Lalu di sini tanggal beli, terus nomor faktur kalau nggak salah tadi, sama nomor pesannya. Oke, ini saya gedein. Oke, kelihatan ya. Lalu ini kita atur aja posisinya seperti di slide. Nomor pembelian, tanggal, nomor faktur, pesan. Oke, mungkin kalau mau dibesarkan size-nya silahkan saja, nggak masalah. Oke, ini saya besarkan jadi 12 misalkan ya. Lalu untuk labelnya ini tinggal kita buat dari palet lagi di sini. Berarti di sini nomor beli, nomor pembelian. Oke, ini kita copy saja, tidak masalah. Kalau static text boleh di copy ya, tapi kalau untuk field saya sarankan jangan sampai copy paste seperti ini. Lalu di sini ada tanggal, di sini ada nomor faktur, dan terakhir di sini ada nomor pesan. Oke, sudah jadi seperti ini, gitu ya. Jadi tinggal kita buat di bagian bawahnya, tapi di sini kode barang, nama barang, quantity, dan subtotal itu masuknya masih ke dalam pembelian nomor beli grup header 1. Berarti ini tinggal kita tarik aja ya, di kode barangnya masuk ke sini. Nah, di sini ini ada ini teks kode barang. Lalu setelah itu ada lagi nama barang, kita ambil dari tabel barangnya. Setelah itu ada kuantitinya. Dan yang terakhir ada subtotal belinya. Oke, ini saya ganti dulu. Oke, size-nya jangan lupa dibesarkan biar mudah terlihat pada saat nanti bikin laporannya. Oke, ini seperti ini ya, jadi saya urutkannya seperti ini saja biar ini kode barang. Saya resize aja ya berdasarkan headernya aja. Nih di sini ini apa nih? Nama barang kalau nggak salah deh. Oke, nama barangnya kita samakan dengan yang di atas. Ini quantity. Dan yang terakhir adalah total. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita dempetin aja kayak gini ya. Lalu setelah itu kita buat
total item serta grand total yang ada di dalam group footer. Nah, di sini untuk total item grand total diambil dari quantity serta subtotal dari tabel detail pembelian dan diletakkan di band group footer 1. Pada saat meletakkan field, jika ada pilihan seperti di bawah ini, pilih option yang kedua. Lalu di dalam combo box-nya pilih sum untuk mentotalkan atau menjumlahkan. Oke, sekarang dipraktikkan. Tadi diambil dari quantity serta subtotal dari detail pembelian. Oke, ini kuantitinya saya ambil, taruh di sini. Dan pada saat ada seperti ini, kita pilih yang kedua. Ini pilihannya banyak, ya. Tadi perintahnya pilihlah yang sum untuk menjumlahkan. Oke. Lalu satu lagi dan dari subtotal, ini pilih yang kedua. Oke juga. Nah, tinggal kita atur posisinya biar seperti di tampilan. Untuk quantity di bawahnya dan untuk subtotal di sini. Gitu ya. Jadi tinggal kita tambahkan dari palet saja. Ini saya copy dari sini saja. Total item dan grand total. Total item di sini. Lalu di bawahnya nanti ada grand total. Oke. Kalau sudah sampai sini berarti kan desainnya saya anggap sudah selesai ya, karena yang penting tampilannya seperti ini dulu. Kalau masalah garisnya kita belakangan aja. Nanti teman-teman sendiri yang desain garisnya seperti itu karena butuh kesabaran untuk membuat desain garis seperti ini gitu ya. Jadi setelah selesai, nah ini coba kita preview dulu gitu ya, biar nanti di sini Jaspernya muncul. Kita coba preview apakah hasilnya sesuai harapan, bisa running. Oke, di sini berarti ini ya, PB01, PB02, ini datanya ada berapa banyak, PB04, PB05, lalu PB03. Dan kalau saya lihat dari tabel pembelian saya, di sini ada 5 data. Oke, cocok berarti ya. Ada 5 nomor pembelian yang masuk ke dalam laporan, dan ini bisa di next di sini aja gitu ya untuk melihat halaman selanjutnya, karena nggak mungkin kan di dalam satu halaman nampilin semuanya gitu kalau laporannya ternyata terlalu panjang ke bawah, apalagi kita bentuknya landscape. Nah, di sini pembatasnya berdasarkan ini ya. Nih, di nomor pembelian, ini nomor pembelian PB01, ini nomor pembelian PB02. Nah, coba saya cek di sini ada yang barangnya 2 atau tidak. Sepertinya nggak ada. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian punya data yang barangnya 2 pada saat melakukan pembelian, berarti nanti di sini muncul nih kode barangnya muncul lagi. Nama barangnya di sini, kuantitinya di sini, subtotalnya di sini. Nah, untuk kuantiti dan subtotal itu berdasarkan barang apa yang dibeli berapa banyak sama subtotalnya berapa. Nah, ini kalau kita udah pakaikan garis di bawah, nanti antara PB01 ini dan PB02 ini bakal kepisah gitu ya garisnya. Jadi nanti bentuk tabelnya seperti ini dan di bawahnya dia ada lagi. Gitu ya. Jadi ada 2 table. Kalau saya datanya ada 5, berarti ada 5 table seperti ini untuk laporan pembeliannya. Oke, paham ya? Dan ini berarti sudah. Dan ini tadi lupa saya resize jadi 12. Oke. Dan ini sebenarnya tinggal dirapihkan saja ya. Jadi masalah ngerapihinnya belakangan dulu. Yang penting programnya running dulu. Laporannya bisa tampil dulu ke dalam bentuk Jaspernya. Kalau sudah tampil ya tinggal kita desain aja. Dan desainnya pun juga jangan sampai nanti salah ya. Maksudnya misal nih mau masukin palet di line-nya atau di rectangle-nya. Jangan, contohnya misalkan di sini ya, nomor pesan, nama barang. Nah, ini kan pasti pakai line nih. Ini saya tarik misalkan gini. Terus ini saya taruh di sini. Lalu ini saya tarik. Gitu ya. Dan buatnya harus
sedikit agak bersabar karena nggak bisa langsung bentuk table kita klik langsung jadi gitu, itu tidak bisa. Dan ini saya coba preview lagi. Oke, mulai ada garisnya. Dan kalau jangan sampai posisinya seperti ini ya, ini kan aman nih. Kalau kalian taruhnya di sini misalkan ini masih ada, ini ada tanda serunya loh, kelihatan tadi ya. Jadi nih kayak misalkan gini ada tanda serunya, pada saat kalian preview ini nggak bakal bisa karena si line-nya tadi ada tanda seru. Misalkan kalian copy line-nya sih nggak masalah ya gitu. Jadi kalau posisinya kayak gini ada tanda serunya, berarti itu posisinya tidak bisa memungkinkan untuk dipakaikan line. Cari posisinya yang pas seperti ini. Baik, kalau sudah, di slide selanjutnya tinggal kita nambahin parameter nih. Ya, karena kan laporannya masih tetap pakai parameter ya. Kita tambahin, dan ini codingannya lumayan banyak untuk query-nya. Kita tambahin parameter baru, buat dua parameter dengan tipe value expression-nya adalah integer, namanya BLN serta THN. Oke, kita buat di sini BLN. Terus ini tipenya integer, kalau sudah langsung ke yang THN integer juga. Oke. Nah, lalu setelah selesai dibuat, di sini ada query-nya where mon dalam kurung dalam kurung biasa tanggal beli TGL beli, ini nama fieldnya ya. Oke, where mon tanggal beli sama dengan string P dalam kurung kurawal bulan, and year tanggal beli sama dengan string P dalam kurung kurawal THN. Dan query-nya sudah ready, berarti ini sudah oke. Dan ini langsung kita oke saja setelah query-nya ready ya. Query-nya ready, ini kita langsung oke. Dan di sini kita diminta nambahin bulan sama tahun. Ya, bulan sama tahun ini kita tarik lagi ke bawah. Kita ambil dari sini aja deh. Kita copy. Di sini ada bulan. Lalu di sini nanti ada tahun. Oke, jadi kita mau nampilin laporan pembeliannya per bulan berarti ini ya, bulan berapa dan tahun berapa. Oke, kalau sudah nanti tinggal masukin parameter. Ada yang dimasukin parameter, ada yang dimasukin dalam bentuk field. Dan tadi query-nya ada yang kurang sepertinya, saya nggak nulis yang bagian ini. Date format pembelian tanggal beli M as bulan. Oke, ini query-nya masih belum. Berarti di sini kita tambahkan saja date format, lalu dalam kurung pembelian, terus tanggal beli, oke, kutip. Kutipnya kutip yang miring ke kanan ya. Lalu setelah itu koma %M, tutup kurung, as bulan. Ini kasih koma. Oke, query-nya ready. Dan nanti di sini di report inspektornya field-nya bakal nambah nih jadi bulan. Kalau tadi kalian nggak tambahin di sini, bulannya nggak ada. Ya, makanya tadi saya agak kelupaan. Pas saya lihat di bagian ini suruh masukin dari bulan. Oh iya, oke, itu udah diambil dari field-nya. Berarti ini tinggal kita masukin ya. Bulan masuk ke dalam sini. Ini pilihnya yang field value.
Lalu di sini dari parameter kita ambil yang tahun. Oke, ini bulan. Ini tahunnya. Ya, ini string F, ini string P. Berarti bedanya ini field dan ini parameter. Nah, setelah ini cek dulu. Ya, bisa nggak di preview? Dan data saya itu adanya di bulan April ya. April 2020. Mungkin salah satu saya ganti aja biar jadi di bulan Maret. Ini ya, jadi ada dua beda data, bulan Maret dan bulan April, 03 serta 04. Nah, di sini pada saat preview nanti dia minta masukin bulan serta tahunnya. Nah, ini coba saya cek dulu query-nya. Oke, berarti kita coba preview ya, bisa atau tidak. Ini sudah di-save. Kita coba preview. Masukin bulannya masukin dengan angka di sini, bukan Januari, Februari, Maret. Dan tahunnya masukin 4 digit tahun. Berarti bulannya saya coba bulan 3 ya. Oke, dan tahunnya 2020. Oke, apakah akan tampil? Dan iya, tampil. Di sini yang tampil laporannya datanya cuma satu ya, karena saya punya di bulan Maret yang tadi di dalam database cuma satu aja di PB01. Makanya di sini tampilnya cuma satu. Ini nggak bisa saya next. Ya, karena cuma satu data. Dan di sini jelas keterangannya, bulannya March, tahunnya 2020. Oke, nah bulannya kalau mau kita ganti, gimana biar jadi tulisan Indonesia? Ini bisa ke field pattern. Terus date-nya, ini saya ganti, contohnya. Misal yang mana ya? Ini deh, saya pilih bulannya. Pada saat saya preview lagi bulan 3 serta 2020, ini March. Masih gimana caranya biar Maret, April, Mei, Juni, Juli pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau itu mah tergantung dari settingan kalian masing-masing. Itu yang penting sudah tampil dulu nih. Nah, sekarang kita coba lagi preview untuk di bulan April 4 2020. Oke, sudah tampil ya PB02, PB04, dan di sini ada 4 data nih. PB05 sama PB03. Setelah itu ya kosong, nggak ada lagi. Oke, berarti laporan pembelian sudah sukses. Ini size-nya saya ganti jadi 12 biar lebih besar, sama. Oke, kalau sudah seperti ini, laporannya sudah running dong, gitu ya. Berarti tinggal kita buat JSP-nya. Ya, JSP-nya di sini yang diminta buat filenya itu ada 2, cetak laporan pembelian JSP, lalu ketik script di bawah ini. Ini masih satu file JSP ya. Setelah itu jangan lupa buat tampil pembelian JSP-nya untuk menampilkan laporan pembelian. Oke, setelah itu nanti kita masukin ke dalam indeks beranda ya. Nah, ini saya buat dulu codingnya. Saya skip aja untuk pengetikan coding saya biar tidak terlalu memakan waktu lama karena videonya juga sudah cukup lama intinya untuk pembuatan laporan. Baik, saya buat dulu. Baik, sudah selesai untuk codingan tampilan laporan pembeliannya. Nah, di sini sama seperti tadi di laporan barang ya. Yang pertama di sini form action-nya ke dalam tampil laporan pembelian ya. Form action-nya ke dalam tampil laporan pembelian, berarti yang ini. Nama form action-nya pun harus sama. Lalu di sini diminta masukkan bulannya bulan apa serta tahunnya tahun berapa. Submit
aja untuk buttonnya. Lalu ditampil laporan pembeliannya. Nanti ini akan ngambil parameter bulan serta tahun yang diambil dari sini. Karena di sini namanya bulan, di sini juga namanya tahun untuk combo boxnya. Ini bakal ngambil ke sini. Lalu nama laporannya dipanggil adalah laporan pembelian Jasper. Nah, setelah itu parameternya bulan diambil dari sini ya, bisa kita lihat pada saat saya klik bulannya di atas juga langsung tersorot warnanya, terus ini juga tahun juga sama. Lalu di sini ada BLN sama THN. Ini diambil dari parameter yang tadi kita buat di dalam JRXML-nya. Ya, jadi harus sama nih nama parameternya. Ini BLN THN. Ya, kalau kalian buatnya di sini bulan tahun tanpa disingkat ya, berarti di sini juga tulisnya sama, bulan sama tahun tanpa disingkat. Baik, setelah itu ke bawahnya ini masih sama, dan ini coba kita running ya. Ini kita run file. Setelah itu di sini diminta masukin ke dalam beranda ya. Ini caranya sama saja seperti yang sudah sebelumnya dari master bahkan sampai transaksi. Masukin ke dalam berandanya, edit di bagian beranda sebelah sini. Nih ya, di bagian beranda sebelah sini berarti kan ini kita minta nambahin menu nih, cetak laporan barang, supplier, pemesanan, pembelian, retur, serta jurnal. Yang baru kita buat kan hanya barang sama pembelian ya. Supplier, pemesanan, retur, dan jurnal itu adalah tugas dari mahasiswa atau dari kalian semua. Jadi nanti untuk slide 55 tambahannya di bagian sini, tambah di bawahnya lagi nih, di bawahnya pemesanan. Setelah itu ini juga cetak laporan barang, cetak laporan supplier. Untuk yang CUN-nya, berarti kan kita tambahinnya di sini nih, setelah pemesanan. Atau kalau teman-teman udah selesai sampai jurnal ya berarti di bawahnya jurnal. Ya, berarti CUN ini taruhnya nanti di sini, karena untuk slide nomor 56 dan 57 tambahkan di bagian sini di bawahnya. Dan slide nomor 55 tambahannya di bawah sini. Bawah sini ya. Oke, nah, sekarang kita coba running dulu untuk laporan pembeliannya. Kita pilih kalau misalkan bulannya nggak ada ya, kita langsung klik tampil. Apakah dia bisa nampil? Pasti blank putih karena tidak ada data di bulan Januari 2019. Kita coba di bulan Maret 2020 tampil. Yang tadi saya punya satu data, oke. Bulannya sudah masuk dan ini sesuai ya, sesuai sama yang tadi di NetBeans-nya, di JRXML-nya pada saat preview. Kita coba di April, harusnya dia tampil 4 data. Oke, di sini 1 2 3 4 ya. Mungkin laporannya agak kurang, ini masih belum rapi ya. Yang penting kita tampil dulu nih, running dulu laporannya, baru nanti setelah itu teman-teman rapikan sendiri gimana. Yang penting kan step by stepnya sudah saya jelaskan. Tapi ada satu yang mau saya koreksi di sini. Ini tanggalnya masih ada jamnya. Nah, sekarang kita lihat nih, kita cek di laporannya, di tanggal beli ini kita field pattern aja. Untuk date-nya kalian mau pakai yang mana terserah gitu, maksudnya mau pakai yang ini bebas. Misalkan saya lebih suka yang ini, 14 Mei 2020. Nanti pas pada saat di preview kita coba tampil ya, ini saya preview dulu 4 dan 2020. Oke, berubah ya, langsung 19 April 2020. Gitu ya. Jadi sudah berubah. Dan ini coba saya refresh. Apakah di sininya sudah berubah juga? Bulan April tahun 2020 tampil. Baik, sudah berubah juga ya. Tadi yang masih ada jamnya, sekarang udah nggak ada. Nah, kalau kalian mau modifikasi laporan kayak gitu, fieldnya mau kalian atur, misalkan mau pakai kalau contohnya gini ya,
Misal di sini kuantitinya kalian ada koma 0 atau subtotalnya di sini mau pakai rupiah atau mau pakai 3 digit pemisah seperti format mata uang Indonesia gitu misalkan. Itu tinggal kalian mainin aja, misalkan gini, klik kanan di fieldnya, bukan di sininya ya, karena beda. Klik kanan di string F-nya, lalu ke field pattern-nya. Nah, di sini bisa dimainin, number-nya bisa diganti, terus date-nya, time, currency, sampai bisa custom format sendiri. Nah, itu tinggal kalian explore sendiri aja. Ya, saya nggak praktikkan di sini, karena tidak ada yang sulit sih untuk ganti-ganti field seperti itu aja. Ganti format ya, lebih tepatnya ganti format sama kayak seperti di Microsoft Excel lah. Itu formatnya, kita mau format tertentu, oke, tinggal kita ganti aja. Seperti itu. Nah, berarti sampai sini laporan pembelian sudah selesai. Gitu ya, sudah tampil, berarti ini sudah sukses semua. Berarti tinggal tadi ya, yang terakhir cetak laporan pembeliannya, ini sama cetak laporan barang dimasukkan ke dalam sini untuk di beranda. Tambahin di sidebar menunya sama di CUN-nya untuk pemanggilan halaman. Nah, kalau sudah selesai semua seperti itu, berarti laporan pembelian dan barang sudah komplit. Ya, dan tinggal tugas 5 teman-teman semua. Ya, ini masih individual tugasnya. Untuk pengerjaannya boleh per kelompok, tapi saya harapkan karena ini pembuatan laporan, gitu ya. Jadi, kalian udah punya program kelompoknya nih, yang pembelian. Untuk tugas 5-nya, ini pembuatannya secara individu, pribadi masing-masing, karena nggak lagi kerja bareng tim ya gitu, jadi tetap sendiri-sendiri. Dan saya mau lihat sejauh apa kalian semua bisa berkreasi terhadap laporan program. Ya, di sini yang diminta tugasnya itu buat laporan pemesanan, laporan retur, serta jurnal. Tapi kalau tadi di sini ada laporan ini ya, apa namanya? Supplier. Nah, kalau kalian mau pakein supplier silakan, kalau enggak juga nggak masalah, karena di tugasnya nggak ada laporan supplier nih. Hanya laporan pemesanan, retur, serta jurnal untuk transaksinya aja. Dan jangan lupa buat juga JSP untuk menampilkan laporan di dalam browsernya. Berarti JSP yang tadi seperti ini, gitu ya. Dan laporannya jangan cuma laporan standar ya. Jadi laporannya cuma gitu aja. Jadi begitu kalian buat, misalkan nih, kalian setelah buat laporannya tampilannya seperti ini, udah gini aja. Harus pakai parameter juga. Misalkan contoh kayak laporan pemesanan, retur, dan jurnal. Ini kan sama aja seperti laporan pembelian, bisa ditampilkan per bulan. Kalau nanti pimpinan kalian minta, coba tolong cetakin laporan pemesanan bulan Januari. Nah, kalian kalau nggak pakai parameter nanti bingung lagi nyetaknya gimana. Kalau sudah langsung parameter, berarti kan tinggal langsung jalanin aja programnya, nanti langsung cetak, pilih bulannya. Tuh ya, dan untuk desainnya, saya menyarankan desainnya tetap pakai yang blank seperti ini, karena saya mau lihat kreativitas dari kalian semua, kreativitas masing-masing mahasiswa nih. Kreatif apa membuat laporan, dan kalau kalian mau nambahin di sini kayak misalkan image, gambar laporannya atau apalah itu, biasa kan laporan ada gambar. Kalau standarnya ya laporan ada kop surat, ada kop laporannya, ada gambar, lalu ada keterangan laporan apa, misalkan gambarnya itu gambar perusahaan ya, bukan gambar yang aneh-aneh. Kalau untuk seperti di project tugas akhir gitu ya. Jadi tampilan laporan boleh dimodifikasi seperti itu, silakan gitu ya. Jadi di sini nanti saya mau lihat dari hasil tugasnya, kreativitas masing-masing mahasiswa, dan tugasnya pun juga tetap dikirimkan ke Google Classroom gitu ya. Jadi laporan sampai sini sudah selesai. Temanya, tugasnya nanti pakai format blank dan wajib pakai parameter. Ya, minimal parameternya ini, bulan sama tahun. Mau disamakan cara pembuatannya silakan. Ya, karena kalau kalian sudah bisa buat pembelian, untuk buat laporan transaksi 3 ini ya sama aja, tinggal ngikutin aja sih sebenarnya dari pembelian. Yang kalau sudah bisa buat semuanya, nanti saya nilai juga lihat kreativitasnya sejauh apa.
Apa cuman putih gini tanpa ada garis misalkan, cuma gitu aja langsung dikirim sebagai tugas gitu, atau kalian mau desain lebih rapih lagi di desainnya, ya itu terserah kalian. Baik, saya rasa cukup ya pembahasan di video kali ini yang cukup panjang tentang laporan, karena slide-nya pun juga sampai 58 gitu ya, karena buat laporannya padahal cuma 2, tapi step by step-nya kalau untuk dijelasin juga lumayan panjang. Jadi selesaikan laporannya ya. Kalau transaksi kalian baru bisa masuk ke laporan kalau semua data di dalam tabel yang ada di database pembelian kalian itu sudah terisi. Kalau enggak, nanti enggak bakal muncul data laporannya atau ada keterangan dokumen has no pegs. Ya, baru bisa masuk ke dalam laporan dan baru bisa desain laporan, setelah itu bikin tampilan JSP-nya, baru kalian bikin tugasnya. Baik, itu saja mungkin dari videonya. Yang nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang login serta indeks gitu ya, di pertemuan 11 dan 12. Di 9 dan 10 kita sudah bahas laporan ini yang cukup panjang pembahasannya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat teman-teman buat belajarnya, ngoding dari rumahnya, walaupun kita tidak bisa tatap muka ya karena kondisi yang tidak memungkinkan di tengah pandemi penyakit ini. Tetap jaga kesehatan teman-teman semua, dan pesan saya jangan mudik terlebih dahulu gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan satu lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Ya maaf kalau misalkan selama ini saya ada kata-kata yang salah dalam penyampaian di video ataupun dalam pengajaran. Sekian video untuk pembahasan laporan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.